Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait modul fungsional. Pertama, Integrated Human Capital Management. Human Capital Management atau HCM adalah pendekatan strategis untuk mengelola dan mengembangkan karyawan sebagai aset berharga suatu perusahaan, yang meliputi seluruh siklus hidup karyawan dari mulai rekrutmen, pelatihan, kinerja, hingga retensi, dengan menggunakan praktik dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan nilai bisnis. HCM memandang karyawan sebagai modal yang nilainya bisa dimaksimalkan, mendorong keterlibatan dan menyelaraskan tujuan personal karyawan dengan tujuan perusahaan. Manfaat dari HCM itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kedua, menciptakan budaya perusahaan yang kuat dan positif. Tiga, meningkatkan retensi karyawan dengan fokus pada pengembangan karir. Empat, memberikan wawasan berbasis data untuk pengambilan keputusan SDM yang lebih baik. Komponen utama dari HCM yang pertama, perekrutan dan seleksi, di mana menarik dan memilih talenta yang tepat sesuai kebutuhan. Kedua, penggajian dan kompensasi, mengelola gaji, tunjangan, dan kompensasi secara efisien. Tiga, manajemen kinerja, yaitu menilai, mengukur, dan meningkatkan performa karyawan. Empat, pembelajaran dan pengembangan, menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan karir. 5. Manajemen talenta, yaitu mengembangkan karyawan untuk peran masa depan dan retensi jangka panjang. 6. Keterlibatan karyawan, yaitu membangun budaya kerja positif dan motivasi. Perbedaan antara Human Capital Management atau HCM dengan Human Resources Management atau HRM. HCM yaitu lebih strategis melihat karyawan sebagai aset investasi untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan inovasi melampaui peran administrasi tradisional. Sedangkan HRM lebih fokus pada fungsi administratif seperti penggajian, administrasi data, dan kepatuhan. Kemudian saya akan menyampaikan terkait manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya keuangan perusahaan yang mencakup perolehan atau pendanaan, penggunaan, hingga pengelolaan aset secara efektif untuk mencapai profitabilitas dan keberlanjutan dari suatu perusahaan. Komponen utama manajemen keuangan yaitu ada 3, yaitu satu, keputusan pendanaan atau financing, yaitu kebijakan mencari modal baik internal laba ditahan ataupun eksternal utang atau saham. Kedua, keputusan investasi atau investing, yaitu penanaman modal pada aset produktif untuk hasil maksimal. Ketiga, pengelolaan aset atau asset management, yaitu efisien pengelolaan aktiva agar operasional berjalan lancar. Fungsi-fungsi manajemen keuangan ada 5, yaitu perencanaan atau planning, yaitu menetapkan anggaran dan rencana keuangan. Penganggaran atau budgeting, yaitu mengalokasikan dana secara rinci. Pengelolaan atau controlling managing, yaitu mengatur arus kas masuk dan keluar. Keempat, pencatatan, auditing atau counting, yaitu melaporkan dan menganalisis transaksi keuangan. Yang terakhir, pengendalian atau controlling, yaitu memastikan biaya sesuai anggaran untuk efisiensi. Tujuan manajemen keuangan yaitu satu, memaksimalkan profit dan nilai perusahaan, menjaga kelangsungan hidup sustainability perusahaan, dan mengelola modal kerja dan memastikan likuiditas terpenuhi. Prinsip dasar manajemen keuangan yaitu satu, konsistensi, di mana kebijakan keuangan itu harus stabil. Kedua, akuntabilitas, di mana laporan harus dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, transparansi, di mana laporan itu sifatnya transparan atau keterbukaan informasi keuangan. Keempat, integritas, di mana catatan keuangan harus jujur dan akurat. Dan kelima, prudensi atau kehati-hatian, di mana manajemen risiko yang ketat. Pengelolaan keuangan perusahaan ditangani oleh suatu direktorat atau departemen yang pada umumnya dikenal dengan nama finance atau keuangan, di mana tugas dari direktorat atau departemen ini selain mencakup manajemen keuangan juga mencakup tugas-tugas akuntansi perusahaan. Beberapa unit pengelolaan keuangan, diantaranya satu, akuntansi, di mana bertugas melakukan pencatatan akuntansi dan mempersiapkan pelaporan perusahaan. Kedua, keuangan, yang bertugas melakukan pembayaran dan penyimpanan kas serta aset keuangan perusahaan. Ketiga, anggaran, bertugas melakukan perencanaan keuangan. Dan keempat, verifikasi, bertugas untuk memverifikasi transaksi yang membutuhkan pembayaran dan transaksi lainnya yang membutuhkan verifikasi lebih lanjut. Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan sistematis mengenai informasi keuangan, posisi aset, kewajiban, ekuitas, serta hasil usaha atau laba rugi suatu perusahaan dalam periode tertentu.
Jenis-jenis laporan keuangan yaitu satu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan laporan keuangan internal. Manajemen modal kerja yaitu suatu proses pengelolaan aset lancar perusahaan, kas piutang persediaan, dan liabilitas jangka pendek perusahaan yang berguna untuk memastikan operasional harian perusahaan berjalan efisien, likuiditas terjaga, serta memaksimalkan profit atau laba. Komponen utama modal kerja adalah satu kas, di mana kas itu adalah uang tunai atau secara kas untuk operasional. Dua, piutang usaha yaitu tagihan kepada pelanggan. Ketiga, persediaan yaitu bahan baku atau barang jadi. Dan terakhir adalah hutang jangka pendek atau kewajiban yang harus dibayarkan segera. Kemudian terkait manfaat manajemen modal kerja, yaitu satu, untuk menghindari perusahaan mengalami kesulitan modal kerja, memungkinkan perusahaan membayar kewajiban tepat waktu, memungkinkan perusahaan melaksanakan operasional perusahaan dengan lancar. Investasi adalah penanaman modal atau aset, baik itu uang, waktu, sumber daya dalam jangka waktu tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan atau peningkatan nilai di masa depan yang bertujuan untuk mencapai tujuan keuangan, melawan inflasi dan menciptakan pendapatan pasif bagi perusahaan. Manajemen operasional. Manajemen operasional adalah kegiatan perusahaan di bidang manajemen yang berfokus pada perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian proses produksi, barang, dan jasa secara efisien yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, serta menjaga kualitas guna mencapai tujuan perusahaan. Di mana proses bisnis pada komoditi kelapa sawit pada PT 4 dimulai dari pengadaan lahan sampai pengolahan bibitan, kemudian menjadi TBM, area perkebunan TM, menghasilkan TBS, diolah bisa menjadi CPO, inti sawit, limbah cair, limbah padat, dan itu dijual dan untuk mendapatkan laba bagi perusahaan. Operation Research atau riset operasi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam penerapan metode ilmiah, kuantitatif, dan analitik untuk memecahkan masalah kompleks di dalam manajemen, serta untuk menemukan langkah-langkah efektif atau terobosan di dalam mengembangkan usaha dan dalam pengambilan keputusan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.